Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Terakhir, Al-Qaidah At-Thamina wal Ishrun 28. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sekarang kaidah baru, tapi sebelumnya dimulai dengan nas yang melahirkan kaidah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman maka barang siapa ittaqa yang berhati-hati asyubuhati dari syubhat faqad istabra'a maka dia telah menyelamatkan lidinihi agamanya wa irdihi dan kehormatannya. Rawahu Syekhani, hadis riwayat dua syekh. Siapa dua syekh? Bukhari Muslim yang muttafaq alaih. Kenapa syubuhati? Faman ittaqa asyubuhati. I'rabnya ba asyubuhat. I'rabnya ba syubuhat. Faman ittaqa asyubuhati. I'rabnya kenapa marfu? I'rabnya apa? I'rabnya apa? Barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat mansub. Mansubnya pakai apa? Alamatul nasbi pakai apa? Kasroh. Kenapa alamat nasabnya kasroh? Jamu muannas salim. Jamu muannas salim itu alamat nasabnya pakai kasroh. Barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan untuk agamanya dan kehormatannya. Maka dia telah selamat. Maka dia telah terbebas. Ya. Tapi lebih tepatnya, maka dia telah menyelamatkan untuk agamanya dan kehormatannya. Dari sini lahir kaidah Al-Qaidah At-Tasi'ah wal Ishrun, kaidah yang ke-29. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju, apa khuruj? Keluar. Minal khilafi, dari perselisihan, mustahabbun. Maka disukai. Al-khuruj minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat atau keluar dari perselisihan itu disukai. Ya paling setengah menit atau seperempat menit. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perselisihan, keluar dari perbedaan pendapat adalah disukai. Coba Mas Alif, sudah hafal Alif? Alif junior. Nah, Alif senior. Nah, bareng-bareng 1, 2, 3. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju keluar minal khilafi dari khilaf, dari perselisihan, mustahabbun disukai. Al-amthilatu contoh-contoh. Minha diantaranya istijabud dalki.
istijabud dalki. Melakukan gosok-gosok. Namanya gosok-gosok. Apa bahasa sini gosok-gosok? Menggosok-gosokkan apa? Fitoharoti di dalam bersuci. Wasti'abur ro'si bil mashi. Wasti'ab dan meratakan kepala. Dan meratakan kepala bil mashi dengan usapan. Khurujan sebagai bentuk keluar min khilafil imami Malik, dari menyelisih Imam Malik. Qala, yang mana beliau mengatakan biwujubihima, dengan wajib keduanya. Antum ketika wudhu misalnya membasuh tangan. Ketika wudhu misalnya membasuh tangan. Misalnya ada air ngalir. Antum diginikan tanpa digosok-gosokkan dan rata. Yang kiri juga diginikan tanpa digosok-gosokkan dan rata. Atau ketika membasuh kaki, keran mengalir, antum kakinya bolak-balik begini dan rata. Sudah cukup apa belum? Sudah cukup. Karena apa? Yang diminta adalah rata. Tapi bagi Imam Malik, menggosok-gosokkan itu wajib. Jadi dibantu dengan begini, gosok-gosokkan. Itu wajib. Yang satu mengatakan enggak wajib, yang satunya mengatakan wajib. Gimana yang paling pas? Kalau antum enggak menggosok-gosokkan, yang penting rata gitu kan. Kalau antum enggak menggosok-gosokkan, memang dengan yang mengatakan tidak wajib, antum tidak menyelisihi. Tapi kepada yang mengatakan wajib, antum menyelisih. Ya sudahlah. Lebih baik menggosok-gosokkan. Dengan antum menggosok-gosokkan, terhadap pendapat yang mengatakan tidak wajib, menyelisih apa enggak? Enggak. Terhadap yang mengatakan wajib, menyelisih apa enggak? Enggak. Nah, jadi ngambil sikap yang tidak ada yang menyelisihi. Nah, sebelum kita lanjutkan contoh dari kitab. Sebagian ulama mengatakan ziarah kubur untuk wanita haram. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan haram. Para ulama yang lain dilarang tapi tidak sampai pada haram, makruh. Makruh. Ulama yang lainnya mengatakan tidak apa-apa. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang tidak apa-apa. Kalau kemudian misalnya istri-istri antum, belum punya istri ya. Contoh-contoh. Kalau memang misalnya istri-istri antum ziarah kubur dengan mengatakan tidak apa-apa, menyelisih. Tidak. Tapi dengan mengatakan makruh, menyelisihi. Ya enggak juga, kan enggak sampai pada haram. Menyelisih tapi sedikit kadarnya. Kemudian mengatakan haram, menyelisih. Yang paling tepat itu sikap bagaimana? Tidak ziarah kubur, karena dengan tidak ziarah kubur keluar dari perselisihan. Ini kita ngambil contoh dari kitab. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya apa saja. Sekarang contoh. Kata Mas Fahri, wajib iurannya 20.000. Kata Mas Ansori, iurannya terserah. Enggak ada ketentuan, terserah.
Tapi katanya wajib 20.000. Kira-kira antum mengambil sikap yang mana? Yang 20.000. Dengan antum iuran 20.000 tidak menyelisihi Ansori yang mengatakan sukarela dan tidak menyelisihi Mas Fahri yang mengatakan wajib. Nah sekarang kalau antum misalnya nggak 20.000, wah katanya sukarela kok 10.000. Ya memang dengan Mas Ansori tidak menyelisih, tapi dengan Mas Fahri menyelisihi. Jadi ambil sikap yang keluar dari perbedaan. Ini disukai. Ini disukai. Sekarang minha diantaranya istihbabu ghuslil mani. Qala al-Imam Malik biwujubihi. Disukai membasuh mani. Imam Malik mengatakan wajib membasuh mani. Ada nggak yang mengatakan mani tidak wajib dibasuh? Dibiarkan sampai kering. Biar sholat dengan sarung, dengan kain yang ada ngeplek maninya sampai kering. Boleh? Ada yang mengatakan boleh. Tapi Imam Malik mengatakan nggak boleh. Wajib dibasuh. Imam Malik mengatakan mani najis apa enggak? Imam Malik mengatakan mani najis apa enggak? Imam Malik mengatakan mani najis. Yang lainnya enggak ada yang mengatakan najis. Yang lainnya tidak mengatakan najis. Sehingga Imam Malik mengatakan mani wajib dibasuh. Yang lainnya enggak apa-apa dibiarkan sampai kering enggak apa-apa. Dan Nabi pernah mani nempel di kainnya sampai kering kemudian dikerik. Jadi enggak dibasuh. Pernah? Pernah. Sehingga para ulama yang lainnya mengatakan enggak ada kewajiban dibasuh. Karena tidak najis. Tapi Imam Malik mengatakan wajib dibasuh. Sekarang bicara masalah sikap. Yang satu mengatakan wajib dibasuh, yang satu mengatakan enggak. Persikapan sekarang, mana yang disukai? Antum berbuat apa? Basuh. Dengan antum membasuh, kepada yang tidak mengatakan wajib, antum enggak menyelisih. Terhadap yang mengatakan wajib, antum tidak menyelisih. Itu disukai seperti itu. Oke? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Lanjut, minha diantaranya istihbabul qasri fi safarin yablughu thalatha marahila khurujan min khilafil Imam Abi Hanifah qala biwujubihi. Istihbabul qasri, disunahkan mengqasar atau disukai mengqasar ya. Disukai mengqasar fi safarin, di dalam perjalanan yablughu thalatha marahila, yang mencapai 3 marahil, yang mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu berapa kilo? Berapa kilo 3 marhalah? Ya nanti bisa dicek ya. 3 marhalah katakan 80 kilo, nanti bisa dicek. Karena pendapat Imam masalah pendekatan jarak musafir sekitar 80. Ya. Disukai mengqasar sholat di dalam perjalanan yang mencapai jarak 80 kilo. Khurujan, sebagai bentuk keluar, min khilafil Imam Abi Hanifah, dari menyelisih Imam Abu Hanifah, qala biwujubihi, yang mana dia mengatakan wajib.
Kalau perjalanan sudah 80 kilo atau 3 marahil, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Wajib apa? Wajib qashar. Kalau yang lainnya tidak mewajibkan. Imam Syafi'i mewajibkan apa enggak? Kalau antum safar, sholat duhur, asar, isya, wajib diqashar apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan wajib apa enggak? Imam Syafi'i enggak mengatakan wajib. Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib, qashar. Siapa? Imam Abu Hanifah. Nah sekarang antum musafir. Persikapan. Mengqashar apa enggak? Qashar. Loh, kan ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, ada yang mengatakan tidak wajib, kita nggak menyelisihi. Ada yang mengatakan wajib, menyelisih. Coba kalau antum tidak qashar, tetap 4 rakaat. Kepada yang mengatakan tidak wajib, menyelisih apa enggak? Enggak. Tapi kepada yang mengatakan wajib, menyelisih. Ya. Jadi persikapan itu persikapan yang sekiranya keluar dari khilaf. Tak contoh yang lain. Keluar dari kitab. Mas Daud menjama duhur sama asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholat duhurnya. Tiba-tiba Mas Tamam datang. Daud, Masya Allah lama tak jumpa jodi mato. Kemana ajo sampean? Oh gini. Ngobrol. Dia baru sholat zuhur. Kemudian sekarang mau asarnya. Aduh, asar apa enggak ya? Sudah terjeda dengan ngobrol. Iya, terjeda dengan ngobrol. Ada imam yang mengatakan menjamak sholat itu harus mualah, berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, lanjut. Ada orang yang mengatakan tidak mualah. Seperti Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada persyaratan mualah. Yang penting masih di dalam waktu. Misalnya jamak takdim. Misalnya jamak takdim kan zuhur dan asar. Selama masih di dalam waktu zuhur, kita bisa mengerjakan 2 sholat zuhur dan asar. Jadi nggak ada harusan mualah. Cuma yang lainnya mengatakan keharusan mualah. Nggak boleh ada jeda. Nah sekarang Mas Daud, gimana? Sudah diajak ngobrol sama Mas Tamam, gimana prospeknya bisnis ini, bisnis jamur. Itu jurusan apa Mas Daud? Hah? Fermentasi. Instrumentasi itu apa? Instrumen apa? Oh fisika. Oh gimana prospek tentang fisika, yang nggak ngerti sama fisika. Kalau kimia masih agak ngerti. Tapi nggak ngitung berat bumi. Enggak ya. Terserah lah ngobrol. Kemudian Mas Daud, saya belum asar, baru zuhur. Gimana persikapannya? Lanjut menjamak dengan asar, apa nanti sholat asar di waktu asar saja? Lanjutkan, nanti baru zuhur. Maunya kan jamak. Maunya kan jamak zuhur dengan asar. Cuma sudah terjeda. Mas Tama ngajak bicara. Antum lanjut sholat asar, atau nanti sholat asarnya kalau sudah datang waktu asar saja. Lanjut sholat asar? Baik. Persikapannya lanjut sholat asar. Mari kita timbang dengan kaidah. Mari kita timbang dengan kaidah. Kalau antum lanjut sholat asar, kepada yang mengatakan tidak ada persyaratan mualah, ya. Mualah itu langsung, tidak ada jeda. Kepada yang mengatakan tidak ada persyaratan mualah, menyelisih? Menyelisih? Antum kayak bingung ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi jamak zuhur dan asar. Ulama yang satu mengatakan habis sholat yang pertama mesti langsung lanjut, gak boleh ada jeda. Jadi persyaratan mualah. Ulama yang satunya mengatakan
nggak ada masalah, jeda, nggak ada persyaratan mualah. Intinya masih dalam waktu kan gitu. Nah, Mas Daud mengambil sikap tetap lanjut sholat asar. Padahal sudah terjeda dengan ngobrol bersama Mas Tamam. Nah, kita timbang dengan kaidah. Baik. Terhadap yang mengatakan tidak ada persyaratan mualah, menyelisih apa enggak? Tidak. Tapi terhadap yang mengatakan wajib mualah, menyelisih? Antum ini jawabannya bingung nih. Antum ini bingung. Enggak konsen antum ini. Antum rupanya ingat teman-teman antum yang lagi sakit ya. Jadi jaga konsen ya. Ya semoga semuanya disembuhkan. Amin. Ya butuh istirahat itu aja. Teman-teman antum pada sakit. Ada berapa yang sakit? 3. Ya butuh istirahat saja. Semoga disembuhkan Rabbana nas adhibil ba'sa isfi innaka anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqaman. Nah, masa diulangi lagi? Sekarang persikapan. Mas Dawud tadi katanya memutuskan tetap lanjut sholat. Mas Tamam udah ngobrol, tunggu Mas Tamam, lanjut nanti sebentar ngobrolnya. Karena ini belum asar, nanti ngobrol banyak. Kita sholat asar dulu, dia sholat asar. Dengan sudah terjeda. Dia memutuskan lanjut sholat asar dengan sudah terjeda. Jadi jamak zuhur dan asar sudah terjeda. Bagi yang mengatakan tidak ada persyaratan mualah, menyelisih? Tidak. Bagi yang mengatakan persyaratan mualah, menyelisihi. Kurang tepat persikapannya. Persikapan yang tepat adalah nanti sholat asarnya di waktu asar. Biar khuruj minal khilaf. Nyambung Mas Fahri? Tadi kurang nyambung. Oh, baik, iya. Tapi sudah nyambung ya. Baik, yang dulu sudah nyambung. Oh, baik. Banyak yang bergabung. Baik. Oke ya. Nah, Ana pernah lihat rombongan dari Jakarta di sini kan datang ke sini. Rombongan dari Jakarta berapa orang itu ya? Waktu itu maghrib. Kalau nggak salah maghrib, ya maghrib. Ada 6 orang, mungkin apa 7 orang. Begitu sudah sholat maghrib, datang kawannya orang Surabaya, di sini. Kefal, masya Allah, ente. Gayanya orang Arab gitu ya. Sudah selesai, kita ini orang mau jamaah. Terus gimana? Oh ya gimana? Akhirnya mereka putuskan, ya sudah nanti aja. Akhirnya duduk di ruang sekretariat semuanya. Pas datang Isya, sholat Isyanya baru di waktu Isya ikut gabung. Sholat sudah terjeda. Wadah? Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, disukai. Tapi tentunya perbedaan yang mu'tabar ya, yang disebut dengan khilafiyah. Ya nggak boleh perbedaan yang tidak mu'tabar, nggak boleh. Ya, harus perbedaan yang mu'tabar. Lanjut. Terus tadi misal Mas Daud, tadi kan kalau nggak lanjut, dia kan baru sholat zuhur 2 rakaat, apa harus mengungkapin atau? Oh ya enggak, kan orang musafir memang sholatnya 2 rakaat. Nah sekarang kan mau jama, kan begitu. Nah, sementara untuk jama menggabung 2 sholat di dalam satu waktu, itu ada yang mengatakan harus mualah, berkelanjutan. Ada yang mengatakan nggak ada persyaratan mualah, boleh jeda, ngobrol dulu boleh, gitu kan. Oke. Jadi kalau sholat kosornya sudah selesai. Karena orang musafir memang sholatnya kosor, malah. Antum tak sampaikan. Musafir itu kan ada musafir sair. Musafir dalam perjalanan.
ada musafir nuzul. Sudah sampai tujuan. Mas Ansori perjalanan ke Jakarta pakai mobil pribadi lewat tol 12 jam. Apa 8 jam? Cepat banget 8 jam Jakarta. 8 jam baru sampai Tegal. 12 jam misalnya. Surabaya Jakarta 12 jam. Nah, ini namanya sair. Selama masih sair, berarti di rest area. Sholat zuhur asar. Di jamak. Nanti jalan lagi. Kan masih sair, masih musafir sair perjalanan. Nanti berarti di rest area. Jamak, maghrib, isya. Kemudian sudah sampai Jakarta, turun. Namanya sudah nggak sair, sudah turun. Dia nggak menjamak lagi. Yang afdol dia nggak menjamak lagi. Sholat zuhur, qashar 2 rakaat saja. Nanti datang asar, sholat di waktu asar, qashar 2 rakaat saja. Dan datang maghrib, sholat di waktu maghrib, enggak qashar karena nggak ada 1,5. Ya, tetap 3 rakaat. Nanti isya, sholat isya 2 rakaat. Jadi sholatnya 2 rakaat, soalnya musafir sudah nuzul. Yang afdol enggak jamak karena sudah nuzul. Loh, tapi kan kita sholatnya di masjid. Terus ya bareng-bareng dengan orang mukim. Kalau ketemu orang mukim, berarti ngikuti rakaatnya orang mukim. Jadi orang mukimnya sholat zuhur 4 rakaat. Antum makmum. Berarti antum berapa? Ya 4 rakaat. Jadi ngikuti rakaatnya orang mukim. Sholat antum jadi makmum. Nggak boleh. Ini imamnya lagi 2 rakaat. Kemudian berdiri Allahu Akbar, antum salam sendiri, nggak boleh. Tetap mengikuti rakaatnya mukim. Nah, berarti akhirnya nggak kosor. Ya akhirnya nggak kosor, soalnya bareng dengan mukim. Tapi kalau misalnya rombongan berapa orang, misalnya 20 orang, ada acara di Puncak Ciloto. Pernah ke Puncak Ciloto? Nggak pernah ya? Oh, antum nggak pernah ke barat ya. Cibodas? Oh ya, pernah juga ya. Antum pernahnya ke Cuban Rondo ya. Antum kan Hah? Nggak pernah ke Puncak Ciloto? Huh? Cibodas? Kebun Raya Bogor? Hah? Pernah? Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor saja yang pernah. 20 orang rombongan ke Kebun Raya Bogor. Adakan acara Doro di sana. Datang zuhur. Masjid ini nggak ada orang mukimnya. Jadi masjid di tengah-tengah villa misalnya ya, tengah-tengah villa, ya jamanya cuma antum 20 orang. Datang zuhur atau datang ke masjid, diadani diiqamati. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jamak enggak. Kegiatan lagi nanti, kegiatan. Datang asar ke masjid, berapa rakaat? 2. Soalnya enggak ada imam mukimnya sesama musafir. Sama musafir. Maka 2 rakaat. Karena memang sholatnya musafir itu kan qashar 2 rakaat. Tapi kalau ketemu mukim, ngikuti rakaatnya mukim. Waduh ya Mas ya. Jadi Mas Daud 2 rakaat tadi udah selesai. Memang musafir ada 2 rakaat. Nah, lanjut. Minha ijtinabu istiqbalil qiblati wastidbaru. Ijtinabu istiqbalil qiblati wastidbariha. Ma'asatiri. Urujan min khilafil imam Ats-Tsauri, khurujan min khilafil imam Ats-Tsauri qala biwujubil istinab mutlaqan. Istinabu menjauhi. Istiqbalil kiblati menghadap kiblat, menjauhi menghadap kiblat artinya apa? Tidak menghadap kiblat. Wastidbariha dan tidak pula membelakanginya. Ma'asatiri meskipun ada penghalang. Ma'asatiri bersama penghalang, sater, sutroh. Misalnya di dalam bangunan kan ada penghalang dinding ya. Khurujan sebagai bentuk keluar min khilafil imam Ats-Tsauri.
sebab itu keluar dari menyelisih Imam Ats-Tsauri. Qala yang mana dia mengatakan biwujubil ijtinabi, dengan wajibnya menjauhi mutlaqan secara mutlak. Saya mau bertanya kepada antum. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat boleh? Enggak boleh. Ada yang membolehkan ketika ada satar. Tidak bolehnya itu kalau fil fadha, di tempat yang terbuka. Itu tidak bolehnya. Adapun kalau ada saternya, nah di dalam bangunan kan terhalang dengan dinding, ya itu nggak apa-apa. Cuma ada ulama yang lain nggak dibahas apakah fil fadha di tempat terbuka atau fil bunyan di dalam bangunan yang ada saternya penghalang, nggak dibahas. Intinya menghadap kiblat atau membelakanginya itu tidak boleh. Ya. Ulama yang lain merinci, yang tidak boleh itu kalau di tempat terbuka. Kalau yang ada saternya, ada penghalangnya di dalam gedung nggak apa-apa. Persikapan sekarang. Mas Iwan, gimana? Tidak menghadap atau membelakangi kiblat sama sekali, baik di terbuka ataupun di gedung. Kenapa? Kalau misalnya menghadap kiblat atau membelakanginya di dalam gedung, memang tidak menyelisihi yang mengatakan nggak apa-apa selama ada satirnya. Tapi bagi yang mengatakan mutlak nggak ada persyaratan itu. Pokoknya menghadap membelakangi kiblat itu nggak boleh dalam keadaan pun. Dan juga tidak menyelisihi gitu. Wadah? Nah, jadi persikapan itu yang biar tidak menyelisihi yang mana. Terus nanti antum bertanya ke saya. Tapi itu kamar mandi di kantor YNF membelakangi kiblat, ya kan? Oh, nggak pernah masuk kamar mandinya? Hah? Antum kalau ke kantor YNF kemananya? Keluar, nggak pernah ke kamar mandinya? Oh, nggak pernah. Jawabannya adalah, ana sudah minta menghadap utara atau selatan. Biar tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Pemborongnya bingung, gimana ya utara selatan ya? Gak bisa, nggak bisa. Bisa dipaksakan, nanti nggak dimanfaatkan akhirnya. Soalnya tidak nyaman. Kan ruangannya tersedia begini, ya. Ruangannya tersedia begini. Kesini namanya memanjang ya, ini melebar. Kalau dipaksakan utara atau selatan, jadi di sini ada tembok begini, sempit gini. Tapi dengan menghadap barat atau timur, menghadapnya ke sini. Leluasa, longgar. Gitu. Ya sudahlah, terpaksa, kita bilang terpaksa. Kita bilang terpaksa. Dan ada ulama yang membolehkan selama di dalam gedung karena ada penghalangnya. Akhirnya kita ambil terpaksa. Tapi seandainya tidak ada kondisi, ya kita akan keluar dari khilaf. Seandainya tidak ada udzur, kita akan keluar dari khilaf. Nah, antum yang belum bikin rumah, mumpung belum bikin rumah nih, kecuali yang sudah ya, antum yang belum bikin rumah, nanti kalau bikin rumah, didesain keluar dari perbedaan pendapat. Jadi toiletnya menghadap mana? Utara atau selatan. Gitu. Mumpung belum bikin rumah. Terus gimana yang sudah bikin rumah? Ya kalau bisa dibongkar lebih utama. Tapi kalau untuk dibongkar tidak bisa, ya sudahlah. Memang ada ulama yang mengatakan boleh selama di dalam gedung. Oke? Termasuk yang di gedung PKBM. Ana bilang sama pemborongnya, usahakan menghadap utara selatan. Kan mau direnov. Mau renov. Termasuk yang baru, bikin yang baru. Udah diatur-atur.
Gak bisa borongnya. Yang bisa nggak apa-apa, tapi nanti akhirnya nggak dipakai karena nggak nyaman. Jadi antum buang air besar di sini dinding. Soalnya kan sempit banget itu kan. Jadi kepes dinding. Akhirnya nggak dipakai. Ya sudahlah. Gimana dipikir nanti nggak manfaat. Akhirnya menghadap barat timur. Terpaksa. Soalnya kan sudah berwujud bangunan. Kita ngatur-ngatur gimana yang memungkinkan dan nggak bisa. Untuk menghadap utara selatan nggak bisa. Nah, termasuk antum nanti misalnya jadi pemborong, kontraktor. Kalau saya juga kontraktor, kontrak gitu kan. Tapi kan nggak bayar fasilitas. Nah, antum misalnya kontraktor yang punya rumah menginginkan kamar toilet yang menghadap ini barat atau timur. Antum pasti masukkan, ngapunten lebih baik jangan. Lu kenapa? Antum jelaskan. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Antum jelaskan. Udah? Nah, sampai sini dulu, nanti dilanjut insyaallah. Ada pertanyaan? Nggih. Misal safar tapi udah misalnya kayak daurah tadi kan udah ada tempat sampai misalnya acaranya sampai sore gitu. Nah, terus udah ada tempat itu berarti nggak harus jamak atau nggak perlu jamak itu. Bukan nggak boleh jamak. Yang afdol sholat sesuai waktunya. Soalnya apa? Sudah nuzul. Jadi kita sampaikan musafir ada berapa? 2, sair perjalanan dan nuzul. Kalau posisinya masih sair ya jamak qashar. Tapi kalau sudah nuzul qashar saja. Jadi sholat sesuai dengan waktu yang semestinya ya. Sholat sesuai dengan waktu yang semestinya. Bukan berarti nggak boleh jamak qashar, tapi yang afdol ya. Kita pernah 10 hari kan biasanya kita 10 hari. 10 hari datang ke Ciloto, saya bilang Ciloto Puncak Pas itu kan kita sering ke sana karena memang ada acara doroh. Dai Indonesia, perwakilan dari Raja sampai Aceh ada 100. Nah, termasuk satu dari yang 100 itu. Datang ke Ciloto Puncak Pas. Musafir semuanya, nggak ada yang bukan musafir. Ya gimana dari kecuali yang Bogor ya, kecuali yang orang Bogor asli situ kan bukan musafir. Yang daerah situ bukan musafir. Jadi kita ketika zuhur datang ke masjid, sholatnya berapa? 2 rakaat. Nanti ya kembali aktivitas apa, lanjut doroh atau istirahat, pokoknya ada jadwalnya. Nanti asar ke masjid, sholat berapa? 2 rakaat. Nanti pulang. Maghrib ke masjid 3 rakaat. Nanti pulang. Isya nanti ke masjid berapa? 2 rakaat. Jadi tidak jamak. Soalnya sudah nuzul, ya, sudah nuzul. Nah, yang Bogor gimana? Ya nggak ada qashar soalnya dia nggak ada qashar, nggak ada jamak. Soalnya dia bukan musafir. Jadi selama 10 hari seperti itu kita lakukan. Nanti 4 bulan lagi datang ke sana. Kan setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali nanti masyai dari Saudi, biasanya dari dosen-dosen Madinah biasanya atau dosen-dosen dari Riyadh 10 hari. Makanya saya ketemu Syekh Khalid Al-Musyaki di situ. Ketemu Syekh Ahmad Al-Khalili di situ, 2 murid senior Syekh Utsaimin di situ. Ketemu Syekh Dr. Ahmad Al-Qahadi ya di situ juga. Nah, jadi kalau sudah nuzul utamanya qashar saja, sholat sesuai dengan waktunya. Nah, tapi kalau masih sair, jamak dan qashar. Ada lagi? Ada dari ini rumah? Ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Bertanya apakah benar ada pendapat yang menyatakan bahwa bila keluar kota, walaupun kota tersebut bersebelahan, statusnya terhitung safar. Apakah benar orang sudah keluar kota, bersebelahan kotanya udah terhitung safar? Seperti misalnya antum di Rungkut. Rungkut ini ikutnya
Surabaya, melangkah 3 langkah Sidoarjo. Lihat apa enggak tuh di sana? Perbatasan Sidoarjo Surabaya kan ditandai dengan jembatan sungai itu. Tahu apa enggak? Antum taunya apa sih? Bungur. Ya, ini orang sini. 3 langkah sudah Sidoarjo. Apa ini kemudian sudah safar karena sudah lain kota gitu ya? Mungkin yang dimaksud itu ya. Jawabannya tentu tidak. Jadi begini. Yang dimaksud safar itu keluar dari tempatnya dan uraf memandang sudah keluar dari daerahnya. Memang tidak dengan jarak, memang tidak dengan ukuran jarak, tapi uraf memandang sudah keluar dari daerahnya. Memang pada zaman dulu itu untuk mengatakan keluar dari daerahnya gampang. Keluar dari kampung. Keluar dari kampung. Setelah kampung itu apa? Antum bayangkan padang pasir. Bayangkan padang pasir, kan kampung. Keluar dari kampung ini apa? Padang pasir. Sampai apa? Sampai ketemu kampung. Nah, ketemu kampung ini antum jamak kosor di situ. Nanti antum keluar lagi. Nah, artinya orang setiap kali keluar dikatakan peninggalan daerahnya itu gampang. Soalnya kampung, padang pasir, kampung, padang pasir, kampung, atau kampung, hutan, kampung gitu ya. Nah sekarang itu kan keluar kampung, ya kampung terus. Iya kan? Keluar kampung ya kampung terus ya kan? Sehingga saya sempat diskusi dengan Ustadz Ma'ruf, dengan Ustadz siapa yang dari Bangka Belitung, ya Allah, Ustadz siapa yang Bangka Belitung, ya Allah, Ustadz Abu Fairuz kalau masalah ya, bertiga. Akhirnya kesimpulannya apa? Untuk konteks zaman sekarang yang lebih mundobit, yang lebih tepat itu tidak dengan uruf, tetapi dengan jarak. Sebagaimana pendapatnya para imam madhab, dengan jarak 80 kilo berarti musafir. Sekarang kalau mau dengan uruf tidak dikatakan dengan jarak. Ya kalau dulu keluar dari kampung itu memang hutan, padang pasir, nanti ketemu kampung. Kemudian di tempat kampung yang inilah, berarti sudah keluar dari daerahnya. Nah sekarang keluar dari kampung apa? Kampung terus. Nah itu tadi, keluar Sidoarjo langsung Surabaya, 3 langkah loh. Apa kemudian menjamak? Maka jawabannya adalah tentunya tidak. Kan secara uruf sudah lain kota. Ya, secara urufnya beda dengan uruf ketika itu. Memang tidak pakai jarak, tetapi uruf ketika itu keluar kampung, kemudian benar-benar ketemu kampung lagi, jelas batasannya, padang pasir, lewati padang pasir, melewati hutan, baru ketemu kampung ya. Jadi tidak tepat kalau kemudian dia menghubungi musafir. Nanti saya mau menjamak, loncat 3 langkah keluar kota ya. Enggak ya. Baik, ada lagi? Apakah ada situasi di mana perbedaan pendapat para ulama itu sangat kontras gitu? Jadi ada satu ulama yang benar-benar mewajibkan, sementara ulama lain itu mengharamkan. Jadi ketika kita ingin mencari khilafnya itu susah gitu, nggak ketemu. Misalnya kita ngambil yang ini, berarti kita menyelisih yang mengharamkan. Kita mengambil yang mengharamkan, berarti kita menyelisih yang mewajibkan. Apakah ada yang seperti itu? Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Sementara ulama yang lain mengatakan nikah wajib dengan wali. Tapi sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah itu takwil ba'id ya. Jadi tidak dilirik karena takwil ba'id ya.
takwil ba'id. Jadi penakwilan yang sudah sangat jauh. Jadi nggak dilirik. Tapi sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Misalnya ini adalah perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan janda bisa menikahkan dirinya. Jadi tanpa wali. Misalnya ada seorang janda, dia kesemsem kepada seorang laki-laki, nikahi aku dong. Kamu nggak ada suaminya, aku kosong nggak ada suami, misalnya gitu ya. Oh iya dah, terus wali kamu nggak usah pakai wali, kan aku janda. Misalnya begitu. Ya. Bagi orang yang mengatakan yang menikahkan nggak harus wali, Imam Abu Hanifah maka boleh. Tapi yang mengatakan harus pakai wali maka tidak sah. Terus persikapan itu bagaimana? Pakai wali. Kan ini kan satunya boleh, satunya enggak kan kontra kan? 180 derajat loh. Pakai wali. Soalnya memang dengan tidak memakai wali tidak menyelisihi. Yang mengatakan boleh tanpa wali soalnya dia janda. Bisa menikahkan dirinya. Tapi bagi yang mengatakan wajib yang menikahkan adalah wali, menyelisihi apa tidak? Menyelisihi gitu ya. Ini sekedar contoh saja, tapi sesungguhnya ini nggak dipertentangkan karena Imam Abu Hanifah dalam hal ini pendapatnya adalah pendapat berdasarkan takwil ba'id, sehingga tidak dilirik. Artinya perbedaan pendapat yang tidak mu'tabar, yang tidak dianggap. Nah, sekarang misalnya begini. Ya, begini nih. Nah, ini yang sesuai dengan yang saya terapkan memakai kaidah ini. Kita sholat tasbih apa enggak? Antum nggak pernah istilah sholat tasbih? Pernah? Oh nggak pernah? Pernah? Pernah. Antum melakukan apa enggak? Kalau antum menanya saya nggak melakukan. Lu kenapa nggak melakukan? Kan ada yang mengatakan dalilnya hasan, sehingga bisa diamalkan. Masalahnya, ulama yang lainnya mengatakan hadisnya dhaif. Ulama yang lainnya mengatakan hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan ini maudhu hadisnya. Ini hasan, yang lainnya mengatakan dhaif, bahkan maudhu. Sehingga jangan dilakukan. Nah, saya nggak melakukan. Kira-kira sudah tepat apa belum? Bagi yang mengatakan amalkan, ini adalah sunnah. Saya nggak menyelisih, karena kan memandangnya sunnah. Saya nggak menyelisih kan. Bagi yang mengatakan tidak boleh, karena dasarnya dipertanyakan. Menyelisih apa tidak? Tidak kan? Nah, maka saya mengambil tidak sholat. Karena tidak menyelisih dua-duanya. Oke? Dan nggak pernah sholat tasbih lagi. Sejak ada yang mengatakan dalilnya dhaif, bahkan maudhu', maka tidak pernah sholat lagi. Dulu melakukan. Cuma pernah tahu sholat tasbih. Gimana? Setelah baca Al-Fatihah, baca suratan, baca tasbih sekian kali. Nanti ruku, setelah sunnah Rabbiyal Azim, baca tasbih sekian kali. Nanti i'tidal, sebelum hamidah, baca tasbih sekian kali. Jadi seperti itu prakteknya. Nah, ada lagi? Terakhir? Ada? Baik. Yang berapa yang ikut? 32. Yang banyak akhwat ya. Yang banyak akhwat. Ya diingatkan. Jadi jangan sampai pandemi kemudian menjadikan belajar nggak semangat. Tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Dan pahalanya lebih banyak insya Allah. Soalnya di saat orang berat untuk aktivitas, kita tetap aktivitas. Ya, tetap belajar maksudnya, tetap thalabul ilmi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum tutup buku semuanya? Tutup buku semuanya? Tutup buku semuanya? Tutup buku semuanya. Ayo sekarang dibaca kaidahnya apa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum belum dapat bukunya, Mas?